Gusti Allah itu kan tidak boleh sama dengan kita, nggak sama dengan kita, berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis. Tapi Allah itu bersifat sama, mendengar. Lah awake dhewe ya bersifat sama, ya mendengar awake dhewe, awake krungu. Allah hayat, hidup, awake dhewe ya hidup. Allah basor, melihat, awake dhewe ya melihat. Allah kalam, berfirman, awake dhewe ya berkalam. Kalamun alafun bidun kastakim, basmun bafiqun maharfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qaulu ambakil matun biha kalamun qatu am. Al kalamu huwal lahdul murakabul bil al kalamu huwal lahdul murakabul bil wati wa aqsamu talat. Dan seterusnya, al kalamu huwal lahdul murakabul mufidu bil wati wa aqsamu talatatun ismun bafiqun tumakabun ja'ali makna. Awake dhewe juga kalam. Padahal Allah juga kalam, belajar ini berbeda. Tapi lha iku padha-padha kalame, padha-padha samae, padha-padha basore, padha-padha hayate. Lah terus dos pundi? Nah, kula nemokne jawaban ten kitab niki, pramila kula diduhaken panjenengan. Soale ngaten. Winginane kula kan nggih nembe Facebook ya. Jajal piye to Facebook-e kula nggih dereng nate tausian Cik. Lama nih kok isine ngene ternyata ya. Kita nulis apik-apik komentare gak enak blas. Akhire kula kapok nggih. Nah niki mergo kaitane kalih kegiatan, kalih profesi macam-macam kula Facebookan malih. Terus kula nulis kewajiban pertama hamba adalah mengenal Tuhannya. Kewajibane awake dhewe sing pisanan niku mengenal Allah. Kewajiban pertama awake dhewe niku mengenal Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Li khamsatun udbi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syawlah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ta'ajilani sya'allahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha wa barik aba'ana wa ummahatina wa masyaikhina wa nakhusu khususun ila arwahi muassis pengurus sedaya ingkang berjuang wonten nahdlatul ulama ingkang sampun wafat, mugi-mugi wonten alam barzah pinaringan rahmat amal ibadah diterima dosa lepat dipungapunten. Syukurallahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah saged pinanggih malih setelah beberapa lama off utawi break.
nepaki poso, nepaki riyo, nepaki covid. Mugi-mugi awake dhewe saged istiqomah malih, saged pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat fitine wa dunya wal akhirah. Kapan niku angsal SMS kula prairiyen soalé mboten sekeca kula. Dateng Masjid Kedung Regeng niku kula tuwata narik-narik gang-gang ngeten ya sak tekel. Ten sedan kula narik-narik, kula toto. Terus kegiatan Jumatan pun kula siapne berjarak, maskeran dan seterusnya ya. Terus nanya engko aku kemudian ikut ngaji secara biasa dateng raudhah lah ya apa kata dunia kan ngoten nggih. Kula mempelopori ngaten niku jebule kok malah kemudian ngudari dhewe kula boten sekeca akhire terus rek isik-isik kula ngoten estunipun mekaten saged dadosan. Nggih jenenge usaha. Nggih wonten sing kanca napa terus pundi ngoten napa kaya gak duwe Gusti Allah ae. Waduh kok jerumen mboten kula nggih. Nggih jenenge tiyang kathah nggih harap maklum lah. Nah, kula niku ciri khas ngeten. Kula niku tipene tiyang sing usahane 100%, dongane ya 100%. Dadi yo usahae notok, tapi kok dongane ya notok, tawakale ya notok. Niku ciri khas kula. Terus pengen duwe anak sian nggih usaha notok. Mangane ten dokter kandungan, ten pijet macem-macem. Tapi terus boleh ijazah para yai sana sini juga saya lakukan. Ya. Jadi ciri khas seperti itu. Terus sinau zaman sekolah nggih ngoten, sinau notok ya, ngurusi OSIS ya notok. Notok sekemampuan kula artose nggih mboten kok terus napa notok sing sampai gak karu-karuan mboten. Terus ciri khas ngoten. Kula niku namung ngeten. Teru-teru Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul niku pas hijrah Madinah itu ada di utara Mekah. Madinah itu ada di utara Mekah. Tapi Kanjeng Rasul mlakune ngidul dhisik ndelik ten gua tur ndelik beberapa hari baru mulon terus jaga ngalor. Niku ya usaha jenis supaya tidak ketahuan. Ya wong arahe ngalor kok leren ngidul dhisik terus ndelik ya, terus baru arah ngulon jagek ngalor. Ngalore niku nggih mboten lewat jalan raya. Nusuk-nusuk pokoke ampre mboten ketahuan. Niku Kanjeng Rasul sing wis dijamin ae usahane ngoten lan apa malih kula panjenengan sedaya ngoten niku critane ngoten. Nah, dalu menika ngeten kula mbeta kitab niki kitab Ad-Durratul Bahiyah fi Hali Al-Fadil Abidah Thahawiyah. Ya juga termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sok-sok awake dhewe gak kenal ya. Sing kenal biasanya Imam Asy'ari karo Maturidi. Ya niki ada Imam Thahawiyah padha wae sajane ya. Padha wae. Nah, ini ada beberapa yang kula anggap penting dan itu juga menjadi pertanyaan kula sejak dulu. Nah kok nepaki petuk ten kitab niki. Citane ngeten, kula niku seneng bertanya pada diri sendiri. Jek sekolah ya wis senengane takok nyang awake dhewe ngeten iki kok ngene ya, kok ngene ya. Nah, di antawisipun pertanyaan niku ngene. Gusti Allah itu kan tidak boleh sama dengan kita. Enggak sama dengan kita, berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis. Tapi Allah itu bersifat sama, mendengar. Lah awake dhewe ya bersifat sama, ya mendengar awake dhewe, awake krungu. Allah hayat, hidup, awake dhewe ya hidup. Allah basor, melihat, awake dhewe ya melihat. Allah kalam, berfirman, awake dhewe ya berkalam. Kalamun ala bidun kastakim. Basmun bafiqun pemaharfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu ambakil matun biha kalamun qatyu al kalamu huwal lahdul murakabul bil al kalamu huwal lahdul murakabul bil wati wa aksamu talat dan seterusnya.
al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wahidun tumakabun ja'ali maknan. Awake dhewe juga kalam. Padahal Allah juga kalam. Lah jarene berbeda. Tapi lha iku padha-padha kalame, padha-padha samae, padha-padha basore, ya, padha-padha hayate. Lah terus dos pundi? Nah, kula nemokne jawaban ten kitab niki, pramila kula diduhaken panjenengan. Soale ngoten. Winginane kula kan nggih nembe Facebook ya. Jajal piye to Facebooke kula nggih dereng nate tausian Cik. Lama nih kok isine ngene ternyata ya. Kita nulis apik-apik komentare gak enak blas. Nah, akhirnya kula kapok nggih. Nah niki mergo kaitane kalih kegiatan, kalih profesi macam-macam kula Facebookan malih. Terus kula nulis kewajiban pertama hamba adalah mengenal Tuhannya. Kewajibane awake dhewe sing pisanan niku mengenal Allah. Kewajiban pertama awake dhewe niku mengenal Allah. Nah, kula tambahi tadi niku maka ngajilah Aqaid 50. Kula jawab ngoten. Mungkin dorong supaya yang membaca tulisan saya itu tergerak hatinya untuk belajar ngeten niki, ilmu tauhid ngeten niki. Sehingga ketika kula menemukan kok apik ya, terus kula beto ngriki supaya jenengan semakin mengenal Allah sebagai kewajiban pertama awake dhewe, yaitu mengenal Tuhannya niku wau. Pertanyaannya dasar, Allah bersifat hayat, awake dhewe yo hayat. Allah wujud ada, awake dhewe yo wujud ada. Allah sama mendengar, awake dhewe yo sama. Lah terus piye ngene iki? Mujarene kudu berbeda. Lah kok ternyata padha-padha samae, padha-padha basore, padha-padha kalame, padha-padha wujude dan sebagainya. Niki dawa tapi kula pedhoti mawon. Niki. Amal ittifaqu bil lafzi falaisa dalika mumatsalatan. Cocok dari segi lafaz. Ayat Allah awake dhewe yo ayat. Allah sama awake dhewe yo sama. Falaisa dalika mumatsalatan. Seperti itu tidak disebut sebagai menyerupai. Hanya sama dari segi nama, cocok dari segi lafaz, tapi maknane itu. Tak ngene contohnya. Gusti Allah hidup, awake dhewe ya hidup, tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidup kita. Nah, makanya ngaten. Allah sama mendengar, awake dhewe juga mendengar, tetapi samanya Allah berbeda dengan samanya kita. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Samane hanya dari segi lafaz sama podo, tapi maknane beda. Hayat, lafaz hayat sama, tapi maknane beda. Contoh, kok malah ganti aku dhewe iki sugreknya, ketatap tangan ya. Nyuwun sewu. Awake dhewe urip niku ambekan, respirasi, menghirup oksigen O2, mengeluarkan karbon dioksida CO2. Niku awake dhewe. Gusti Allah hidup tetapi tidak bernapas, ora butuh oksigen, ya ora mengeluarkan karbon dioksida. Gusti Allah ora butuh apa-apa. Gusti Allah ora butuh apa-apa. Awake dhewe gak ambekan 5 menit dead. Mati. Gusti Allah ora butuh ambekan. Di podo-podo lafate hidup, tapi maknanya berbeda. Apa itu hidup?
Urip ki apa to? Lari-lari sekolah. Sing belajar biologi. Hidup itu ya kumpulan aktivitas respirasi, ambekan. Metabolisme, pembakaran makanan dalam tubuh. Awake dhewe gak mangan sedina wis poyang-payingan. Rasa rapane esuk ngene wis gak karo-karuan. Ora ngopi. Semalam ngene wis peteng. Sing biasa ngopi. Gusti Allah tidak seperti itu. Respirasi, metabolisme, ekresi, mengeluarkan keringat, pipis, BAB, terusnya iritabilitas, kepekaan terhadap rangsang. Nah, awake dhewe kepanasan yo, iya, tak betah, kademen yo njedidil, ya. Dipukul yo lara. Kepekaan terhadap rangsang. Gusti Allah tidak seperti itu. Jadi lafate hidup, hayat awake dhewe hidup tapi maknane berbeda. Respirasi, reproduksi, berkembang biak. Awake dhewe satu nikah duwe anak 7. Niku bapak ibu kula duwe anak 7. Berkembang. Allah tidak seperti itu, tidak berkembang, tidak beranak pinak, lam yalid walam yulad, tidak membelah diri, tidak tumbuh dan berkembang. Jadi sama hanya dari segi lafaz, maknanya berbeda. Nah, seperti itu tidak disebut sebagai menyerupai. Jadi Allah walaupun hidup kita hidup tetap berbeda, tidak sama. Sama hanya dari segi lafaz, berbeda dari segi makna. Sama nggih ngoten, mendengar nggih ngoten. Awake dhewe itu mendengar karena ada bunyi. Bunyi timbul karena getaran. Getaran. Gerak bolak-balik sekitar sikap setimbang lari belajar lari ke sekolah. Getaran menimbulkan bunyi. Bunyi nyampe ke kita, ya ada medium perantara sehingga ke telinga kita dan menjadi kita mendengar. Allah juga sama mendengar, tapi mendengarnya Allah sejak azali, sejak rungene opo-opo sakliyane Gusti Allah, sejak azali, sejak tanpa ada permulaan. Awake dhewe krungu ketika ada getaran, ngeten iki nggih. Nah niki awake dhewe krungu, tapi Allah mendengarnya sejak azali. Urung ini zaman gak karu-karuan kae ya. Sejak azali. Azali itu pengertiannya la awwala lahu, tidak ada kawitan. Waktu belum ada. Mulane nyuwun sewu sing lare-lare ora oleh disebut zaman azali. Karena zaman belum ada ketika itu. Kan bisa apa jenenge zaman azali. Loh, zaman itu makhluk, waktu itu makhluk. Ada kalanya di mana waktu belum dicipta, zaman belum dicipta. Lalu jenenge azali. La awala lahu, tidak ada kawitan. Nah, mulanya ora disebut zaman azali, tapi cukup azali ngono bae. Allah sama mendengar itu sejak azali. Awake dhewe mendengar ketika ada getaran, ada bunyi. Sehingga sama dari segi lafaz, sama mendengar, tapi berbeda dari segi makna. Maknanya yang mendengar karena ada bunyi. Allah tidak seperti itu. Apa mawon mungkin ngoten, kok ada persamaan, maka hanya dari segi lafaz, tapi hakikatnya berbeda, pengertiannya berbeda. Basor maknanya melihat. Melihat itu prosesnya kan sinar
mengenai benda dipantulkan sinar itu oleh benda itu masuk ke mata kita sehingga kita melihat benda itu. Mengapa warna biru? Karena cahaya yang dipantulkan ini biru, yang masuk ke mata kita biru. Mengapa kok merah? Karena yang diterima dia merah, mantul ke mata kita merah. Yang lain diserap, absorpsi namanya. Kok iki hijau disenteri abang, wabek diganti lampunya dop abang, engko sak masjid dadine abang karena warna yang diterima dan dipantulkan ke mata kita merah. Ya, lah warna pelangi niku mijingku hidiniu niku lho ya. Awake dhewe melihat karena ada cahaya. Allah melihat sejak azali. Sadurunge enek cahaya enek apa-apa sudah melihat. Lah itu bedane. Sehingga Allah basor, awake dhewe ya basor, tapi sama hanya dari segi lafaz, berbeda pengertianipun. Basore awake dhewe seperti ini, butuh cahaya dan sebagainya. Basornya Allah tidak seperti itu, tidak butuh apapun, dan Allah basor sejak azali, tidak kudus seperti melihatnya kita. Wonten malih contoh, Allah kalam, maknanya berfirman, awake dhewe yo kalam, tapi kalamnya Allah berbeda dengan kalame awake dhewe. Kalamnya Allah itu laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kalam ahli awake dhewe, ahli nuhat, ahli nahwu, nggih kados ten Jurumiyah nika. Al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil war'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'ali maknan. Al kalamu utawi kang aran kalam, huwa ya kalam iku al-lafdhu lafat, al murakkabu kang kasusun, al mufidu kang maedai, bil war'i ing dalam asal sumele ada dua jenis pengertian wadok. Sing pertama bilughatil arabiyah bahasa Arab, sing kedua bil qasdi dengan disengaja. Nah itu kalamnya awake dhewe ngoten. Jadi mengandung suara, mengandung huruf. Suara beduk ditutuk deng, itu tidak disebut kalam. Karena tidak memberi faedah. Apa maknanya kuwi ya? Walaupun nanti kalau perang itu ada kode-kode khusus. Ya, lah deng ngene, iki ngene, deng ngene. Di tentara dulu zaman dulu ada maknanya. Ini secara umum kalam beduk ditutuk orang iso disebutkan. Jomene kok beduk. Awake dhewe nglindur. Nglindur kan jek genah pidato. Bapak, jangan lupa nanti malam coblos. Loh itu enggak disebut kalam karena tidak disengaja. Ai bil qasdi, bil wati ai bil qasdi. Lah ngono kuwi mah gak disengaja mergo nglindur. Itu kalame awake dhewe. Kalame Gusti Allah tidak seperti itu. Ora mengandung suara, ora mengandung huruf. Jadi kok enek misale sampean krungu swara. Pas tahajud apa-apa. Wahai hambaku, jelas kuwi duduk Gusti Allah. Ya ibadi, jelas kuwi duduk Gusti Allah. Karena apa? Karena kalamnya Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Lah iki mang bersuara, berhuruf. Nah, mulane orang-orang yang asik dengan tasawuf harus didampingi dengan ilmu itu di sini. Karena sering kadang-kadang di tasawuf itu condong yang macam-macam gitu. Ada gimana. Roh cahaya biru.
saya adalah Tuhan. Bohong. Karena mesti Tuhan tidak seperti cahaya. Lah kok dia wujud cahaya. Laisa kamitslihi syai'un walam yakulahu kufuwan ahad. Lah kok itu wujud cahaya. Jelas itu Gusti Allah. Ngoten mawon. Terus seperti itu. Nah, balik. Kalamnya Allah tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf. Berbeda dengan kalamnya kita. Lah terus piye gak mengandung suara, gak mengandung huruf? Ya mulane istilahnya bila kaifiyatin dengan tanpa kinaya ngopo. Jadi rumusannya ten ahli sunnah itu nopo-nopo kan wis metuk bila kaifiyatin. Lah terus piye? Ya wis bila kaifiyatin. Ora kena diceritakan, ora kena dibayangke tanpa cara wis. Nah wis lah terus piye? Ya wis bila piye-piye. Ngono ae. Ya memang seperti itu. Otak kita itu nggak bisa jangkau. Lah wis gak teko aja dipaksa. Wong mikir makhluk awake dhewe bingung ya. Mikir corona kok ngene. Lah opo meneh mikir sing gawe corona. Wong pinter ndi saiki sing gak bingung. Telumeng ate koyo ngono. Ya bingung. Lah itu mikir makhluk, opo meneh mikir Gusti Allah. Ya wis ora usah dipikir. Mulane undang-undange tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru tidak ilah mikira makhluke pangeran aja mikir ndate pangeran ora bakal teko wis dibatesi ngono ya wis. Tetapi ini yang sering jadi masalah. Hadis ini itu sering dipelintir kalih tiyang supaya gak ngaji ilmu tauhid, supaya gak ngaji ilmu kalam. Soalnya kok dianggap lah ngaji ilmu kalam, ngaji ilmu tauhid kuwi mikir-mikir date pangeran dan itu nggak boleh. Ini yang kemudian menjadi masalah. Wong ilmu tauhid itu wajib sing pertama. Ilmu kalam itu ngaji sing wajib pertama. Lah kok malah gak oleh dijeni gara-gara ini tadi. Padahal pengertiannya nggak gitu. Yo panggah awake dhewe mengenal Allah itu wajib ya ngaji. Tapi engko lak wis teko notok date pangeran wis aja terusne rusak, bosok. Ya wis teko kono ya wis. Total mikir liyane neh. Ngoten. Jadi ya itulah uniknya ilmu-ilmu dalam Islam itu. Enak ilmu semakin didalami malah semakin bonyok ya. Ini biasa wae sekedar kewajibannya terpenuhi ya. Ngalim, tapi orang kemudian bisa nyampe notok khusus untuk ilmu kepangeranan ini. Mungkin lah ingin lebih lanjut ya kita tasawuf yang enggak dipakai logika. Terus Allah berkalam, kalamnya berbeda dengan kalamnya kita. Kalamnya Allah tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf. Kulo punya khusnudon, sangkaan baik. Sing mencipta, sing membuat kata-kata berfirman, ya, sing membuat kata-kata berfirman itu kira-kira ahli ilmu kalam. Kalau punya khusnudon gitu. Saiki sapa ya sing mengarang kata-kata berfirman? Kata Anda menggantikan kata kamu itu temannya Pak Karno. Kalau kata-kata kamu itu terlalu kasar, akhirnya Pak Karno pesen kepada temannya yang ahli bahasa untuk mencarikan kata yang menggantikan kata kamu. Muncul kata Anda. Lah saiki sapa sing pertama kali membuat kata-kata firman itu penting itu. Menurut saya dia itu saya khusnudon kira-kira ahli ilmu kalam. Karena apa? Firman sini hanya khusus untuk Allah. Nabi pun tidak boleh kata-kata berfirman, gak pantas berfirman. Rasulullah berfirman, gak ada. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Pak Zuhal berfirman, guyu wong. Pak Zuhal berkata. Firman hanya khusus untuk Allah.
Kalau khusus untuk Allah, kira-kira mergo Gusti Allah itu kalamnya tidak bersuara, tidak berhuruf, sehingga perlu dimunculkan kata terjemahan kola yang diperuntukkan khusus untuk Allah. Wallahu a'lam. Ini hanya husnudon saya. Ewa semanten ten kitab Jawahirul Kalamiyah niku tasih disebutkan ngeten, karena dibantah oleh Mu'tazilah. Kalau firman tidak bersuara, tidak berhuruf, terus piye? Nah, dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, pada diri kita saja itu bisa kalam tanpa suara, tanpa huruf, yaitu kalamnya hati. Pada diri kita, pada diri manusia saja itu bisa terjadi kalam tanpa suara, tanpa huruf, yaitu kalamnya hati. Ini seperti itu. Hatiku berkata, wong yo ora nek sing ngeruh, ya orang mengandung suara, ya orang mengandung huruf. Batin. Pramila ada dulu definisi bahasa. Saya masih sanawiyah lama, yang ngajar saya Pak Muhib dulu daleme Muhib Andantoyo ya, KUA sakniki. Nah, niku bahasa menurut Slamet Mulyono, ya saya masih ingat. Bahasa menurut Slamet Mulyono adalah manifestasi pemikiran pemakainya. Manifestasi pemikiran pemakainya. Ungkapan dari pikiran, ungkapan dari hati. Jadi wis cocok ya. Kalam hati. Kalimatnya ungkapan dari hati itulah bahasa. Nah, tadi dikatakan kalam yang tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf pada diri manusia adalah kalamnya hati. Jadi batin tok tanpa diungkapkan, tanpa dimanifestasikan, ya itulah kalamnya hati. Dan itu tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf. Terus sepindah malih, kalau ada persamaan sifat Tuhan seperti hayat, sama, basor, kalam, kemudian makhluk juga bersifat dengan sifat-sifat itu, hayat, sama, basor, kalam, maka yang dimaksud di sini hanyalah persamaan lafaz, tetapi pengertiannya, maknanya, hakikatnya berbeda. Mawon. Iki wonten malih sing penting, yo kabeh penting ya. Jadi pas nepaki nemu sehingga kula sampaikan jenengan. Gusti Allah sifatnya itu azali. Zatnya juga azali, sifatnya juga azali. Kehendaknya, kudratnya, semuanya juga azali. Nah, saat ini Allah menghidupkan, muhyi. Allah mematikan, mumit. Allah menciptakan, al-khaliq. Allah bersifat al-khaliq, punya sifat al-khaliq, punya nama al-khaliq. Allah punya nama al-muhyi, bersifat menghidupkan. Allah punya nama al-mumit, bersifat mematikan. Itu juga sejak azali. Artinya makhluk durung enek. Allah durung menciptakan makhluk, tapi dia sudah bernama al-khaliq. Allah bersifat al-khaliq sebelum menciptakan makhluk. Allah bersifat menghidupkan sebelum menghidupkan makhluk. Bahkan makhluk belum ada. Allah mematikan sebelum mematikan makhluk. Wong makhluke durung enek. Lah ini. Jadi Allah bersifat itu tadi sebelum makhluk ada. Allah sendirian bongene opo-opo blas itu sudah bersifat al-khaliq, sudah bersifat al-mumit, sudah bersifat al-muhyi. Karena sifat-sifat itu azali juga.
Di hadis Bukhari kan. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada. Selain Allah belum ada. Kana Allahu, Allah telah ada. Walam yakun syai'un ghairuh. Selain Allah belum ada. Nah, adanya Allah, adanya zat itu ya sama dengan adanya sifat. Allah azali, sifatnya juga azali. Al-Khaliq, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Qadir semua juga azali. Padahal makhluk belum dicipta, apalagi dihidupkan, apalagi dimatikan dan seterusnya. Nyuwun sewu meneng nyaut mboten nggih? Nyuwun sewu nyaut nggih. Udah mau meneng ndak kok. Bingung. Bingung. Niki nyuwun sewu rada tingkat tinggi nggih. Rada filsafat, rada tasawuf, rada ngeten niki asik ilmu kalam. Yang penting niku wau sing pertama nggih. Jadi kalau ada persamaan nama Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk kok ada persamaan nama, itu hanya dari segi lafaz. Maknanya berbeda, itu yang harus dicatat. Kemudian Allah bersifat sifat-sifat tadi ya, Qadir, Qudrat, Murid, Iradah ya, Murid dan Khaliq dan seterusnya. Sifat itu juga azali, asma-asma itu juga disandang Allah sejak azali, ya. Berarti Allah bersifat al-Khaliq sebelum menciptakan makhluk. Allah bersifat menghidupkan, muhyi sebelum menghidupkan makhluk. Allah bersifat mumit, mematikan makhluk sebelum Allah. Ini corok garis besarnya. Ini penjelasannya tapi Jawa cara diwaca nggih butuh waktu khusus. Cara niki nggih. Ringkese. Qolal mu'allif rahimahullah, kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insa'ihim. Begitu pula Allah penghaki atau berhak penyandang isma nama al-khaliq sebelum menumbuhkan, memunculkan makhluk. Ini mana? Wakama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadal isma qabla ihyaihim. Begitu pula Allah, sesungguhnya Allah yang menghidupkan yang mati setelah menghidupkan. Jadi Allah setelah menghidupkan itu bergelar al-muhyi. Begitu pula berhak untuk menyandang nama itu sebelum menghidupkan. Setelah menghidupkan berasmo al-muhyi, sebelum menghidupkan juga berhak menyandang asmo al-muhyi. Yang paling penak nih kok ya, Allah menghidupkan makhluk bergelar al-muhyi sebelum menghidupkan makhluk. Allah bergelar al-mumit, berasma al-mumit sebelum mematikan makhluk. Allah berasma al-khaliq sebelum menciptakan makhluk. Karena asma-asma tadi, sifat-sifat tadi karena merupakan sifat Allah itu bersifat azali. Nah, menghidupkan, mematikan, menciptakan itu kan sekarang-sekarang ini ya. Sekarang-sekarang ini. Maka kan direnungkan riyen nyuwun sewu, kula tak tenjeding. Engko lak wis awake dhewe sak ndhuwure seseorang yang ilmunya di bawah kita, awake dhewe ngguyu dia. Tapi nanti awake dhewe juga gitu, akan diguyu oleh orang yang ilmunya sak ndhuwure dhewe terus gitu. Nggih, ngeten niku mboten napa-napa, mboten prosesnya demikian. Contohnya ngeten lho. Awake dhewe kan kadang-kadang guyu. Lare SD kelas 1 ditekoki pitu ditambah pitu pirole, tangannya dijejer, kemudian sikile dijejer, ya.
batinnya awake dhewe kaya ngono ya. Guyu tapi tahapan dia memang seperti itu. Kula rumangsa ten pondok ya, kula pas belajar nahwu sorof, menurut saya nahwu sorof segala-galanya. Pertentangan debat ra karo-karoan isim jenis sih ten pundi mawon bape mesti panggah rame ya. Lah nanti awake dhewe wis belajar fikih, guyu adik-adik kelas sing belajar nahwu sorof pertentangan kaya ngeten niku. Sing wis teko basul masail fikih niku guyu ndelok kuwi. Tapi mungkin sing sampun kaya Gus Baha sing tinggi-tinggi ngoten niku ndelok asul basul bahasa ilmu pertentangan ya kudu guyu genti ya. Terus ngeten niku nggih pancen ngeten niku ya. Ilmu yang gitu tingkat-tingkat. Jadi kadang-kadang kula mikir bisa jadi loh kula nguwatin moyo jelasake ngeten iki ya kemudian ada juga yang guyu tapi yo piye yo wis wajar memang seperti itu. Nanti sing tasawuf tingkat tinggi nu jelasne yo guyu payu kali opo kan ngoten. Yes. Boten napa-napa pancen ngeten itu. Niki wonten sing badhe angkat tangan. Allah menika kan kalam tidak bersuara lajeng firman Al-Qur'an menika kados pundi? Nggih, kedah ya. Yen awake dhewe bahas Quran itu ada dua yang dimaksud. Sing pertama Quran sing dicetak niki, sing dibuka, sing diwaca ya, berupa suara, berupa huruf. Yen niki makhluk jelas. Yang ini makhluk bisa rusak, bisa kena hujan. Kadang-kadang di kelas-kelas tertentu yang menyediakan Quran sampai keriting Quran. Mbuh mergo terlalu sering diwaca mbuh kodanan mbuh. Ini sampai seperti itu. Nah, ini jelas makhluk bisa rusak. Nah, makna sifat Allah, kalamullah yang ditunjukkan oleh ini itu yang qadim. Makna yang ditunjukkan oleh ini yang merupakan sifat Allah adati itulah yang tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf. Sami kalih kula batin, ini contoh sederhana supaya awake dhewe logis. Kula batin. Terus batin kula niku kula ungkapne. Cahwe wayune. Ketika sudah cahwe wayune, nah itu suara huruf. Tapi yang di sini yang ditunjukkan oleh itu tidak bersuara, tidak paham ya? Ya. Terjadi perdebatan panjang siyen, kene opo ilmu tauhid disebut ilmu kalam? Karena debat paling rame tentang sifat kalamullah. Mayoritas ulama jumhur mengatakan kalamullah itu qadim. Nah, Bani Abbasiyah ada 3 khalifah ya, itu menyatakan Quran itu kudus. Nah, termasuk Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk. Nah, gara-gara itu Imam Buwaiti sampai meninggal gara-gara itu. Nah, karena madhab resmi negara Abbasiyah adalah Mu'tazilah, berpendapat kalamullah itu kudus atau makhluk. Ini menjadi persembahan panjang. Nah, ada fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa untuk bentengi supaya aman, ya, penake kalam Allah kuwi diarani qadim kabeh wae. Biar tidak rusak. Saking hati-hatine. Artinya sing ini juga dianggap qadim. Nah, ini yang kemudian menimbulkan masalah juga. Banyak Asy'ari dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi dua tadi. Kalamullah yang jati, yang ditunjukkan oleh itu, dan kalamullah yang ini. Sampai dinten niki nyuwun sewu, sepengetahuan saya, makamipun Imam Asy'ari tersembunyi di mana?
diketahui karena disembunyikan, karena ketika itu ada pertentangan hebat, kelompok-kelompok yang ekstrim gitu ya, mendukung Imam Ahmad bin Hanbal yang berlebih-lebihan, sampai jadi Imam Ahmad sendiri nggak setuju dengan yang macam gitu. Itu bolehin makame Imam Asy'ari untuk dibongkar dan seterusnya. Ya agak rumit masalah ini kan. Sehingga sejak dulu seperti itu, sehingga disebut ilmu. Jadi ya, supaya kita mempermudahkan diri memahami kalau kalamullah yang berupa kitab ini ya jelas itu makhluk semua ya. Tapi makna yang ditunjukkan itu yang merupakan sifat kalamullah yang jati, itulah yang qadim. Ngerti nggih? Terus firman-Nya kepada Jibril itu qadim. Pokoknya begini ya, selama kok ada suara, ada huruf, ada apa itu berarti ya makhluk. Nah kita kan nggak ngerti ke iya kan gitu kan. Bila kaifiatin tadi ya paling penak di Ahlussunnah itu tadi ya. Bila kaifiatin itu wes noto wis rasa dibahas meneh. Nanti kalau dibahas semakin ora kok malah enak ya, malah mateng malah ganyong cara terone. Jadi lah wis bila kae ya wis. Mboten mawon. Wonten malih? Biasanya kados ketika Rasulullah Mi'raj kemudian mendengar kalamullah, yaitu kira-kira ya prosesnya walaupun bilatin jadi kira-kira ya disingkaplah hijab itu sehingga Allah bisa mendengarkan kalamullah yang dibuka satir itu. Nah, bagaimana ya itu harus bilatin semua wae. Sama dengan Nabi Musa di Tursina, nah itu dibuka hijabnya kemudian mendengar. Bukan kemudian Allah di situ, bukan kemudian Allah di Sidratil Muntaha atau apa. Yang di situ adalah Nabi Muhammad. Yang di Tursina adalah Nabi Musa. Yang di Tursina adalah Nabi Musa, yang di Sidratil Muntaha adalah Nabi Muhammad. Allah tetap tidak bertempat. Hanya disingkapnya itu Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha, Nabi Musa di Tursina sehingga mendengar kalamullah yang baca. Yang saya baca demikian. Nah, ya itu tadi kalau membahas pangeran ya wis penak yang tadi rumusnya ngono ya wis ora usah terlalu dipikir, mikir makhluk itu wis kena opo to rambutku ireng kok gak ijo. Ijo ngaret sing diparani wedhus justru rambut kita. Yang kita pikirkan tangan ini kok begini bentuknya. Nah, ini bentuk paling ngeroso megang ini ya ini. Dan seterusnya. Maka tadi mugi wonten guna manfaatipun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-somadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.